Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillah, bismillah, alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwata illa billah. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala dimanapun Anda berada, semoga kita dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bertemu kembali dalam program acara Hikmah Kamilah Memperindah Nafsani dan Rohani bersama saya Muhammad Iqbal dan Pak Kiai Misbah selaku pengasuh Pondok Pesantren Hikmah Kamilah. Pada kesempatan kali ini ada subscriber yang bertanya, Pak Kiai. Iya, monggo. Pertanyaannya, cara membersihkan rumah dari energi negatif bagaimana, Pak Kiai? Iya. Monggo. Ya, memang ini penting sekali, Ustaz. Okay. Dalam pepatah hikmah yang dulu saya pernah mendapatkan bimbingan dari kiai-kiai hikmah saya, beliau mengatakan likulli makanin ummarun wa sukkanun. Likulli makanin, bagi setiap tempat, ummarun, ada yang meramaikan, wa sukkanun, dan ada yang menghuni. Baik penghuni itu penghuni zahir seperti kita orang maupun penghuni gaib kalangan jin. Nah, ketika penghuni gaib dengan penghuni zahir tidak sinkron, tidak ada kecocokan satu sama lain, ini masalah. Sehingga kita perlu menggunakan apa yang disarankan oleh Rasulullah SAW. Kita hidup itu bisa menjadi baik ketika kita mengikuti jejak-jejak Rasulullah. Coba kita pahami dari hadis Rasul riwayat Imam Baihaqi dari Anas bin Malik, tertulis di dalam As-Sirajul Munir Shahifah 414 juz 3. Hadis ini dijelaskan nawwiru manazilakum bis-sholati wa qiraatil Qur'an. Nawwiru, terangilah, manazilakum, rumah kamu, bis-sholati, dengan sholat. Tentunya sholat di sini adalah sholat sunnah. Karena sholat fardu dianjurkan, diperintahkan oleh Rasulullah ya jamaah di masjid. Nah, ini bis-sholati maksudnya kalau dilihat dari alnya bis-sholati berarti kan alil ahdi zihni, yakni as-sholatil sholatin nawafil, sholatin nafilah. Wa qiraatil Quran, dan membaca Al-Quran. Nabi memerintahkan kita untuk kita bisa menerangi rumah kita dengan cara banyak sholat sunnah dan membaca Al-Quran. Nah, ini amalan yang untuk membersihkan rumah dari energi negatif. Pertama yang diperhatikan adalah sholat sunnah. Sunnah apa saja? Sunnah mutlak, sunnah hajat, sunnah tahajud, ya. Setiap malamnya, wa qiraatil Quran, dan membaca Al-Quran. Membaca Al-Quran itu banyak sekali metodenya. Guru-guru Al-Quran, ustadz-ustadz Al-Quran, syuyukh, syekh-syekh pembimbing Al-Quran itu memberikan metode. Ada metode qiraatul Quran yang harus hatam setiap hari, ada yang 3 hari, ada yang 1 minggu. Lah untuk kita ya tidak mampu lah Pak Ustadz, kita ambil yang 1 bulan saja. Kalau ambil yang 1 bulan berarti setiap harinya itu 1 juz. 1 juz kita baca Al-Quran. Kemudian nanti ketika bulannya itu hanya 29 hari, karena yang disebut bulannya atis atu wa isruna yauman dalam sebuah hadis. Yang disebut 1 bulannya 29 hari. Lah kalau bulannya ini 29 hari, maka di malam terakhir ini berarti 2 juz tadi ya. Setelah 2 juz silakan sholat 2 rakaat. Kemudian mohon kepada Allah supaya energi negatif yang ada di dalam diri kita bisa dibuang, bisa dihilangkan. Energi yang ada di pakaian kita, energi negatif yang ada di pakaian kita supaya
bersihkan, dihilangkan energi yang ada di tempat kita, juga mohon dibersihkan. Padahal tanpa kita meminta untuk dibersihkan semua pun insya Allah bisa bersih dengan sendirinya. Karena apa? Jin, setan itu tidak mampu untuk menembus benteng yang seperti ini. Karena di dalam sholat itu kan ada yang ada qiraatul Qur'annya, ada syahadatnya. Sementara di dalam hadis lain menguatkan untuk membersihkan energi negatif dari suatu rumah, amalannya pala tattakhidzu buyutakum kuburon sallu fiha. La tattakhidzu, janganlah kamu menjadikan buyutakum, rumah kamu, kuburon, sebagai kuburan. Artinya apa? Sangat gelap, sangat sunyi, ya, sangat dingin, tidak ada qiraatul Quran, tidak ada sholat di dalamnya. Oleh sebab itu Rasul sallu fiha. Ini lafal sallu kedudukannya menjadi badal atau menjadi taukid. Artinya sholatlah kamu di dalam rumah itu. Jangan kamu jadikan rumah sebagai kuburan, yakni sholatlah kamu di dalam rumah itu. Rawahu Ahmad an Zaid bin Khalid sahih dari Jami'us Shahih Sahih 199 juz sani. Ini hadis yang kedua. Kemudian Quran itu ketika dibaca bagaimana? Apakah ada fungsinya? Apakah ada manfaatnya? Coba kita lihat di surah Al-Isra ayat 45. Di situ Allah Ta'ala menjelaskan, wa idza qara'tal Qur'ana ja'alna bainaka wa bainal ladzina la yu'minuna bil akhirati hijaban mastura. Wa idza qara'tal Qur'ana, dan bila mana kamu betul-betul membaca Al-Quran, ja'alna, maka kami jadikan, bainaka, di antara kamu, wa bainal ladzina la yu'minuna bil akhirati, dan antara mereka orang banyak yang tidak beriman dengan akhirat, hijaban, menjadikan hijaban sebagai benteng, sebagai tutup, masturo, yang tertutup sebagai batas, sebagai benteng. Hijab itu artinya penutup, masturo yang ditutupi. Jadi ada benteng yang tidak kelihatan. Ketika Al-Quran itu dibacakan di suatu tanah, di suatu tempat, di suatu rumah, maka Allah Ta'ala memberikan atau menjadikan Al-Quran ini sebagai benteng yang tidak kelihatan. Nah, ini yang tidak bisa ditembus oleh energi negatif. Jadi ketika ada energi negatif di dalam tempat itu, kita bacakan Al-Quran, kita banyak sholat di dalam tempat itu, maka energi yang negatif itu keluar dan Allah Ta'ala menjadikan benteng supaya tidak tertembus oleh energi negatif. Kemudian yang paling gampang ini solusi yang paling gampang. Tadi kan kita diperintahkan untuk banyak sholat sunnah, banyak baca Quran. Jangan jadikan rumah ini sebagai kuburan, artinya kita banyak sholat di dalamnya, dan kita membaca Al-Quran itu lebih banyak. Nah, salah satu amalan yang paling mudah barangkali baca Quran juga nggak bisa, ya kan? Sholat malam terlalu capek, banyak kegiatan kerja, misalkan kerjanya penuh, sudah terlalu capek. Bagaimana? Yang paling gampang kita ambilkan dari hadis riwayat Ibnu Asakir dan dari Ali, yakni hadis qudsi. Haddatsani Jibrilu, malaikat Jibril menceritakan kepadaku, kata baginda Nabi. Qala, Jibril mengatakan, yaqulullah, Allah Ta'ala berfirman, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah hisni. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah adalah bentengku. Faman dakhalahu, barang siapa memasuki bentengku itu, amin min adzabi, maka dia akan aman dari azabku. Jadi paling gampang ya ini Pak Ustaz. Tapi zikir la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah untuk mengusir energi negatif, untuk membuang hal-hal yang negatif itu tidak mudah, perlu dibiasakan. Ya paling tidak kita misalkan pengen ahli, kita kan kalau ingin mendapatkan manfaatnya kan kita harus ahli dulu. Bagaimana kita mendapatkan kebaikan ketika kita belum tahu persis, kan?
Kita ingin mendapatkan kebaikan dari suatu tanaman, panen lah istilahnya. Kita ingin panen, sementara kita tidak tahu cara mengolah supaya panen. Nah, sama halnya amalan juga seperti itu. Ketika kita ingin panen berkah, ingin panen manfaat, ingin panen faidah, ingin panen fadilah dari la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, maka kita harus paham. Minimal pengenalannya 70.000, ya kan? 70.000 riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim yang disebut Syekhon. Man barang siapa qala mau mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sab'ina alfan 70.000 busyira lahu bil jannati qabla mauti, maka dia akan diberi kesenangan dengan surga sebelum dia meninggal dunia. Nah, pengalaman saya dan keluarga alhamdulillah untuk membersihkan tanah itu ya, saya rembuk dengan saudara termasuk ayah saya dulu pada saat ingin membersihkan tanah. Itu bagaimana ayah saya punya kebiasaan baca Quran, kemudian saudara saya ada 4 saudara laki-laki termasuk saya bagi, ayo kita zikir la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah untuk membersihkan tanah. Nah, cara membersihkan tanah yang sudah pernah saya alami itu la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah setiap harinya dibaca 2.500. Sehari semalam 2.500. Apa harus duduk manis? Tidak. Zikir ala hikmah itu bebas Pak Ustadz. Tidak harus pada sholat, tidak harus sesudah sholat, tidak harus suci, tidak. Zikir ala hikmah itu bebas. Siapapun boleh, sampai dalam kondisi apapun monggo, namanya zikir. Zikir itu dalam kondisi apapun nggak masalah. Jadi hanya kalau ingin lebih baik zikir ya dalam kondisi suci kan gitu. Nah, tapi bukan berarti zikir la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah harus suci, harus menghadap kiblat, harus habis sholat, tidak. Zikir ala hikmah, khususnya ala hikmah kamilah itu bebas. Dimanapun, kapanpun, dalam kondisi apapun, hati hidup la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Misalkan 2.500, 1.020 menit, tambah 1.020 menit berarti 40 menit. Yang 500 aturan 10 menit berarti 50 menit, kurang dari 1 jam. Jadi 2.500 insya Allah ya segitu, kurang dari 1 jam. Itu sambil duduk, sambil jalan, sambil apa saja monggo. Kan sekarang udah banyak tasbih yang pakai itu, yang kecil itu. Jadi yang paling gampang itu untuk membersihkan rumah. Tapi tidak cukup dengan la ilaha illallah, karena zikirnya bukan zikir hailalah, zikir hikmah kamilah, zikir hikmah yang sempurna. Mohon maaf, ketika kita zikir la ilaha illallah, maka jin, setan itu ya bisa-bisa istilahnya tidak terpengaruh dengan ketakutan. Tapi ketika disebutkan Muhammadur Rasulullah sangat takut. Apa sebabnya? Allah sifatnya Rahman Rahim, sementara Muhammad Rasulullah adalah utusan Allah yang untuk meluruskan orang, untuk meluruskan orang-orang yang sesat, untuk membersihkan energi-energi negatif. Jadi mereka yang negatif ya ketakutan gitu loh. Dari situlah makanya perlu adanya amalan yang disebut amalan fida. Fida itu amalan untuk menebus diri. Artinya apa? Supaya diri kita yang negatif bisa negatifnya hilang, rumah kita yang negatif energi negatifnya bisa hilang. Itu manfaat dari zikir yang paling gampang la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Jadi untuk jawaban ini saya memberikan solusi. Monggo mau mengamalkan sholat sunnah setiap malam silakan. Ya ala Rasulullah semampunya, minimal 2 rakaat kan? 2 rakaat. Nah, kemudian baca Quran sedapatnya. Oh Pak Kiai saya bisanya hanya 1 ayat, ya monggo dijalani asal rutin kan gitu, asal rutin. Kemudian untuk yang kedua, solusi yang kedua yang gampang ini, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah.
Monggo silakan, siapapun yang pengen membersihkan tanahnya dari energi negatif silakan dipakai. Tapi tanpa adanya keyakinan tidak mungkin jadi. Al-Quran itu kan hadza basairu linnasi wa hudaw wa rahmatul liqaumi yuqinun di surah Al-Jathiyah ayat 20. Hadza Al-Quran ini basairu sebagai pedoman linnasi bagi semua jenis manusia baik muslim maupun non muslim, ya. Itu boleh menjadikan Al-Quran sebagai pedoman, tapi wahudan bisa menjadi petunjuk, warahmatun bisa menjadi rahmat liqaumin hanya bagi sekelompok manusia yukinun yang meyakini. Yang meyakini Al-Quran, ketika Al-Quran kita yakini maka akan menjadi petunjuk bagi kita dan akan menjadi rahmat bagi kita. Salah satu rahmat itu yang kita harapkan untuk membersihkan energi negatif dari tempat kita, dari tanah kita, dari rumah kita, dari badan kita. Itu salah satu yang kita harapkan dari Allah Subhanahu wa taala melalui Al-Quran. Simpulannya, cara membersihkan atau amalan untuk membersihkan rumah menggunakan sholat malam atau sholat sunnah dan membaca Al-Quran minimal dengan zikir hikmah kamilah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Saya kira cukup, Ustaz. Terima kasih Pak Kiai atas penjelasannya. Demikian penjelasan mengenai amalan untuk membersihkan rumah. Semoga bisa dipahami dan bisa bermanfaat untuk kita semua. Bagi subscriber yang ingin bertanya silakan isi di kolom komentar. Insya Allah akan dijawab dan akan ditayangkan setiap hari Sabtu. Saya dan Pak Kiai Misbah pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.